Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak SD Al-Baitul Amin 02 Jember? Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuhnya ya. Ikuti 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang lanjutan. Untuk materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang volume dan luas permukaan kubus dan balok. Semoga anak-anak tetap mengerti dan paham tentang materi sebelumnya. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang prisma segitiga dan tabung. Contoh pada di sekitar kita, prisma segitiga bentuknya itu sama seperti atap rumah. Kemudian ada juga bentuk seperti kemah. Ada juga coklat Toblerone ya. Waduh, enak sekali itu. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh dari prisma segitiga. Ini yang akan kita pelajari tentang prisma segitiga. Prisma segitiga ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup yang berbentuk segitiga dan 3 persegi panjang dengan bidang lainnya. Nah, ini tutupnya anak-anak. Tutupnya ini berbentuk segitiga. Ini alasnya berbentuk segitiga juga. Kemudian ini 3 persegi panjang, 1 depan, 2 samping kanan, 3 itu adalah sebagai tegaknya ya. Oke. Diagonal bidang adalah pada titik-titik A menuju E. Nah, itu adalah diagonal bidang. Kemudian B ke D. B ke D adalah diagonal bidang, yaitu garis lurus berseberangan anak-anak ya. Selanjutnya, diagonal ruang. Diagonal ruang itu suatu garis miring yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan tapi pada bidang yang lain. Contohnya itu ini C ke D, C ke D diagonal ruang juga ya. Ya, berarti ini tidak ada diagonal ruang, hanya ada diagonal bidang saja. Karena tidak bisa berseberangan. Bidang diagonal. Bidang yang dibatasi oleh rusuk dan diagonal bidang yang mengiris bangun ruang tersebut. Contohnya AFB, jadi dipotong ya. Untuk rumus, luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Ya, jadi anak-anak kan alasnya tadi ada 2. Nah, ini ya alas, 2 keliling alas. Alasnya, luas alas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Bentar ya. Nah, ini luas alas setengah kali alas kali tinggi. Karena ada 2, jadi dikalikan. Kemudian keliling alas, sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kemudian kalikan tinggi 3. Volumenya luas alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Oke, ini adalah contoh soalnya. Tentukan luas permukaan di atas. Nah, ini adalah prisma segitiga, alasnya 10, tinggi segitiganya 24. Ini yang 40 adalah tinggi prisma. Untuk mencari luas alas sangat mudah, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali 10 kali 24.
10 dibagi 2 sama dengan 5. Kali 2, 4. 5 kali 2, 4 sama dengan 120 cm persegi. Untuk mencari luas permukaan prisma, tadi kan suruh mencari keliling alas ya. Keliling alasnya ini BC ditambah CA ditambah AB. AB-nya masih belum diketahui. Kita menggunakan Pitagoras. Nah, jika kita mencari garis miring, maka sisi alas dan tingginya itu ditambah. Nih, AB sama dengan akar kuadrat dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan AC-nya. AC 24 pangkat 2 ditambah BC 10 pangkat 2. Kemudian diartikan 24 pangkat 2 adalah 576. Ditambah 10 pangkat 2 adalah 100. Di dalam akar ini kita tambahkan. Hasilnya 676. Akar dari 676 adalah 26 cm. Setelah kita mengetahui setiap sisi pada alas, kita bisa mencari luas permukaan prisma. Kita masukkan rumusnya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali 120 ditambah, ini kelilingnya, 10 tambah 24 tambah 26, dijumlahkan dulu. Ya, hasilnya adalah 60. Kemudian dikalikan tinggi prisma yaitu 40. Hasilnya adalah 2 kali 120 ditambah 60 kali 40 hasilnya 2400. Sama dengan 2640 cm persegi. Jadi sebelah kiri dikerjakan, ini sebelah kanan dikurung semua ya. Dikerjakan sendiri, keliling alas kali tinggi. Selanjutnya, kita mencari volume prisma dengan soal yang sama. Volume prisma sangat mudah, yaitu setengah kali alas kali tinggi prisma. Ya. Nah, volumenya kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Dimasukkan setengah kali 10 kali 24 sama dengan 5 kali 24. Ini 10-nya dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 120 cm. Itu untuk luas alas. Selanjutnya kita mencari volume. Volume adalah rumusnya luas alas kali tinggi. Kita masukkan 120 kali tinggi prisma 40. Hasilnya adalah 4800 cm pangkat 3. Jaring-jaring pada bangun prisma. Nah, ini jaring-jaringnya terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 segitiga. Oke anak-anak, ini adalah penjelasan tentang prisma segitiga. Selanjutnya, Bu Anita akan menjelaskan tentang bangun ruang tabung. Ini adalah tabung. Tabung terdiri dari alas. Nih, alasnya berbentuk lingkaran dan sisinya ini berbentuk persegi panjang. Nah, silahkan dilihat ini BC. BC biasanya disebut dengan jari-jari tabung. Kemudian untuk AB ini ya boleh CD boleh. Ini namanya tinggi tabung. Kemudian CC, ini C ke C ini itu adalah diameter tabung. Jadi jika diameternya 10, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 5 cm. Jika jari-jarinya 7 cm,